Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Winarni dari SMP Negeri 189 Jakarta. Mengawali kegiatan kali ini, mari sama-sama kita berdoa sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Untuk video kali ini, Ibu akan menginformasikan tentang persiapan menghadapi ujian sekolah kelas 9. Dalam video ini akan disajikan informasi-informasi teknis tentang pelaksanaan ujian sekolah tahun 2021. Dengan harapan nantinya kalian benar-benar siap menghadapi ujian tersebut. Dan saatnya nanti kalian mengikuti ujian sekolah, baik ujian praktek maupun ujian tulis, kalian akan dapat mengikutinya dengan baik dan lancar dan memperoleh hasil sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Selamat mengikuti penjelasan teknis tentang pelaksanaan ujian sekolah tahun 2021 melalui tayangan berikut. Informasi tentang ujian sekolah pada tahun 2021 ini perlu kalian kelas 9A sampai 9G semuanya untuk pahami benar-benar, karena ada beberapa perbedaan-perbedaan yang muncul jika kita bandingkan dengan pelaksanaan ujian sekolah pada tahun-tahun sebelumnya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, format ujian sekolah memang ada perubahan seperti di dalam ketentuan yang tertuang di dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021. Di dalam surat edaran tersebut, satu hal penting yang perlu kalian ketahui bahwa dilakukan peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan. Jadi untuk kalian kelas 9 tidak ada lagi ujian nasional. Dan mereka dari paket B juga tidak ada ujian kesetaraan. Kemudian, hal kedua yang tertuang di dalam Surat Edaran Mendikbud RI nomor 1 tahun 2021 adalah tentang pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Berarti kalimat tersebut menyatakan bahwa kalian kelas 9 itu mengikuti ujian sekolah, walaupun dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Namun, kalian tidak mengikuti ujian nasional. Tentang pelaksanaan ujian sekolah ini, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada pasal 63 dan 65. Juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian. Selain itu, juga didasarkan pada Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian oleh satuan pendidikan dan ujian nasional. Yang kelima adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dasar hukum yang keenam adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 131 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan ujian sekolah di satuan pendidikan. Sekarang kita lihat tentang ujian nasional dan ujian kesetaraan. Saat ini tidak lagi menjadi syarat kelulusan dan juga tidak menjadi
salah satu komponen di dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sekarang kita bicara tentang syarat kelulusan peserta didik. Untuk kalian yang kelas 9, syarat kelulusan kalian yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dibuktikan dengan rapor tiap semester. Sehingga 6 semester tersebut harus terisi data nilai rapor kalian. Yang kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Kemudian yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Dan itulah 3 syarat kelulusan bagi peserta didik kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Sekarang kita simak baik-baik tentang amanat ujian nasional. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 63 dan 65 dikatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, khususnya pada pasal 7 ayat 1, dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah. Ayat kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Yang berikutnya, apa yang dinamakan sebagai ujian sekolah? Ujian sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Bagaimana tentang pelaksanaan ujian sekolah di masa kondisi khusus seperti saat ini? Yang pertama, ujian sekolah dilaksanakan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan agar terlindung dari dampak buruk COVID-19. Sehingga tahun ini ujian sekolah itu dilakukan secara daring. Kemudian yang kedua, tidak membebani peserta ujian sekolah untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kelulusan. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan di dalam menentukan penilaian ujian sekolah sesuai sumber daya yang dimiliki dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang berikutnya adalah moda dan tempat penyelenggaraan ujian sekolah. Yang pertama adalah ujian praktik. Ini dilakukan secara daring, tempat ujiannya berada di rumah masing-masing peserta didik. Pelaksanaannya dikondisikan oleh panitia ujian sekolah yang berada di sekolah. Kemudian yang kedua, selain ujian praktik, kalian juga akan mengikuti ujian tulis. Ini pun dilakukan secara daring. Tempat ujian tetap berada di rumah masing-masing peserta didik. Pelaksanaannya juga dikondisikan oleh panitia ujian sekolah. Nah, berikutnya seperti apa alur proses pelaksanaan ujian praktek di SMP Negeri 189? Yang pertama, siswa mendapatkan arahan dari Bapak Ibu Guru tim penguji melalui Zoom meeting. Yang kedua, siswa mengisi daftar hadir ujian praktek melalui Google Form.
Dan yang ketiga, siswa melakukan praktek ujian praktek sesuai petunjuk. Yang keempat, siswa melaporkan proses dan hasil ujian prakteknya secara daring. Bisa berupa performance, video, laporan tertulis, ataupun dalam bentuk lainnya, diserahkan kepada Bapak Ibu Guru tim penguji, sesuai dengan waktu pelaksanaan yang disampaikan oleh tim penguji ujian praktek. Berikutnya, seperti apa alur proses ujian tertulis? Yang pertama, siswa mendapatkan arahan dari Bapak Ibu Guru pengawas ujian tulis melalui Zoom meeting. Paling lambatnya 30 menit sebelum pelaksanaan ujian tulis berlangsung. Yang kedua, siswa mengisi daftar hadir ujian praktik melalui Google Form. Yang ketiga, siswa mengerjakan soal ujian tulis melalui Google Form. Yang keempat, siswa mengirim jawaban soal melalui Google Form. Yang kelima, siswa diberikan waktu mengerjakan soal selama 120 menit sesuai jadwal. Jika siswa terlambat mengerjakan soal ujian tulis, tidak diberikan perpanjangan waktu. Jadi hanya terbatas 120 menit yang sudah disetting oleh Bapak Ibu Guru tim penulis soal ujian tulis. Yang berikutnya, siswa yang tidak hadir pada saat ujian berlangsung yang dikarenakan sakit atau kepentingan yang sifatnya darurat, diberikan kesempatan mengikuti ujian tulis susulan sesuai jadwal dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter ataupun surat keterangan izin dari orang tua peserta didik. Berikutnya adalah syarat peserta ujian sekolah. Yang pertama, terdaftar pada tahun terakhir jenjang pendidikan di SMP Negeri 189 Jakarta. Yang kedua, memiliki laporan penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan tertentu, mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 6 tahun terakhir. Di SMP Negeri 189 Jakarta terdapat 244 siswa kelas 9 sebagai peserta ujian sekolah, yang terdiri dari kelas 9A 36 siswa, 9B dan 9C masing-masing 35 siswa, 9D 34 siswa, 9E 34 siswa, 9F 35 siswa, dan 9G 35 siswa. Total adalah sebanyak 244 siswa yang akan mengikuti ujian sekolah tahun 2021. Berikutnya akan saya sampaikan tentang jadwal ujian praktik tahun 2021. Yang pertama, bahwa ujian praktik ini hanya untuk 7 mata pelajaran. 3 mata pelajaran lainnya yaitu matematika, PPKN, dan IPS tidak dilakukan ujian praktik. Sehingga yang dilakukan ujian praktik adalah pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, PJOK, pendidikan agama dan budi pekerti, seni budaya, dan prakarya. Ujian praktik ini akan dimulai pada tanggal 22 Maret, hari Senin, sampai hari Jumat, tanggal 26 Maret tahun 2021. Akan dimulai pada pukul 7 pagi sampai kurang lebih pukul 12 siang. Dengan durasi masing-masing mata pelajaran kurang lebihnya adalah 120 menit atau 2 jam. Berikutnya jadwal ujian tulis. Ujian tulis ini diberlakukan untuk seluruh mata pelajaran yang dibelajarkan kepada siswa kelas 9. Dimulai pada tanggal 5 April sampai hari Jumat tanggal 9 April tahun 2021.
dimulai pada pukul 7 sampai kurang lebih pukul 11.30 untuk 10 mata pelajaran yang masing-masing alokasi waktunya adalah selama 120 menit. Berikutnya adalah jadwal ujian tulis susulan. Ujian tulis susulan ini hanya berlaku bagi siswa yang sakit, kemudian siswa yang memiliki kondisi darurat karena ada kepentingan keluarga dan lainnya yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk yang mau melakukan kegiatan ujian susulan bagi yang sakit, harus menyertakan surat keterangan sakit dari dokter, sedangkan bagi siswa yang dalam kondisi darurat, harus melampirkan surat izin dari orang tua sendiri. Ujian tulis susulan ini dilaksanakan selama 2 hari. Kesempatannya adalah pada tanggal 15 April tahun 2021 pada hari Kamis dan pada hari Jumat tanggal 16 April tahun 2021. Mulai pukul 7 sampai berakhir kurang lebih pukul 15.30. Dengan masing-masing mata pelajaran durasinya ada yang 60 menit dan juga ada yang 90 menit. Berikutnya akan saya sampaikan bentuk soal, jumlah soal, dan alokasi waktu pelaksanaan ujian tulis di SMP Negeri 189 Jakarta. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Dengan jumlah soal masing-masing pilihan ganda 40 butir soal, isian singkat 3 butir soal, uraian 2 butir soal. Alokasi waktu pengerjaannya adalah selama 120 menit atau kurang lebih 2 jam. Kemudian mata pelajaran berikutnya adalah PPKN dengan jumlah soalnya sama dengan pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Begitupun bentuk soalnya juga sama, pilihan ganda, isian singkat, dan uraian masing-masing 40, 3, dan 2 yang harus diselesaikan oleh siswa pada durasi kurang lebih 120 menit. Berikutnya untuk bahasa Indonesia sama dengan PPKN dan juga pendidikan agama budi pekerti. Kemudian matematik ada perbedaan yaitu dalam hal jumlah soal, yaitu hanya 30 butir soal untuk pilihan ganda, sedangkan isian singkat dan uraian semuanya sama dengan pelajaran yang sebelumnya saya sampaikan. Berikutnya untuk mata pelajaran IPA ini juga sedikit berbeda dengan mata pelajaran yang lain karena pada mata pelajaran IPA jumlah butir soal untuk pilihan ganda hanya 35, sedangkan isian singkat dan uraian sama seperti pada mata pelajaran yang lain yang sudah saya sampaikan. Berikutnya untuk mata pelajaran IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya, PJOK, dan Prakarya, semuanya adalah sama dengan jumlah soal pilihan ganda sebanyak 40 butir soal, isian singkat 3 butir soal, dan uraian 2 butir soal. Semoga ini memberikan kemudahan-kemudahan bagi seluruh siswa kelas 9 dalam mengikuti penilaian berupa ujian tulis. Demikian yang saya sampaikan tentang teknis pelaksanaan ujian tulis tahun 2021 sekaligus juga dengan ujian praktek tahun 2021 yang merupakan bagian dari pelaksanaan ujian sekolah 2021. Terima kasih. Nah, anak-anak semuanya, demikian penjelasan teknis tentang ujian sekolah tahun 2021. Ibu percaya kalian semuanya sudah memahami informasi tersebut. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak dengan baik. Semoga ujian sekolah kali ini akan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Jadilah anak Indonesia yang membanggakan. Sampai bertemu kembali pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.